Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dianggap sudah lengkap, berkas perkara tersangka Peggy Setiawan diserahkan penyidik Polda Jawa Barat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ditinggal mudik pemilik 3 buah ruko di Kabupaten Bandung Barat ludes dilalap api. Komplotan pencuri yang biasa menyasar motor jemaah di area masjid diringkus polisi. Komplotan melibatkan anak di bawah umur. Diduga karena korsleting arus listrik, 3 buah ruko di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat terbakar Kamis pagi. Kebakaran terjadi saat toko ditinggal mudik oleh pemiliknya. Kepulan asap membumbung tinggi dari bangunan toko di Jalan Raya Padalarang, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Kamis pagi. Dalam rekaman video amatir, kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 toko, yakni toko mainan, laundry, dan toko kelontong. Warga sekitar dan pengendara panik karena takut api merembet ke bangunan lain. Petugas pemadam butuh waktu 1 jam untuk menjinakkan api. Meski tidak jatuh korban jiwa, namun sejumlah mesin cuci dan barang dagangan ludes. Kebakaran terjadi saat toko ditinggal mudik pemilik. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting arus listrik. Datang sini api sudah membesar. Sudah membesar. Iya. Kerugian yang diperkirakan itu ada berapa, Pak? Kira-kira untuk toko mainan yang Bapak? 100 juta lebih, Pak. Jadi Bapak datang sini api sudah di atas, Pak, udah di atap. Udah besar. Iya, nggak bisa terselamatkan barang. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas dari Bandung menuju Cianjur dan sebaliknya sempat ditutup sehingga macet 3 km. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kebakaran melanda sebuah pabrik garmen di Kelurahan Rangga Mekar, Kota Bogor, Rabu dini hari. Kobaran api sempat merembet ke permukiman rumah warga, namun berhasil dikendalikan tim Damkar Kota Bogor. Kobaran api menghanguskan pabrik garmen konveksi di Kampung Sirnagali, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu dini hari. Banyak bahan terbakar disertai angin kencang membuat api cepat membesar dan merembet. Api bahkan sempat merembet ke pemukiman warga, namun berhasil dicegah petugas damkar. Petugas mengerahkan 6 mobil pemadam. Selama 3 jam, petugas berjibaku memadamkan api. Meski berhasil dipadamkan, bangunan pabrik ludes, bahkan sebagian ambruk rata dengan tanah. Api diduga bersumber dari ruang depan bangunan pabrik, kemudian merembet ke bagian atap dan bangunan belakang. Ya, awal kejadian jam 02.00 dini hari, api sudah terlihat membesar di bagian depan gedung garmen oleh warga setempat. Dan kita terima telepon 0238 ke kantor dinas pemadam kebakaran, langsung meluncur. Petugas masih melakukan pendinginan hingga Rabu siang. Sementara polisi memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Pencurian motor dengan sasaran area masjid dibongkar jajaran Polres Ciamis dengan meringkus 5 pelaku. Belasan motor curian pun disita. Modus komplotan adalah memanfaatkan suasana sepi saat korban menunaikan salat berjamaah. Belasan motor ini merupakan barang bukti hasil pencurian yang dilakukan komplotan pencuri motor dengan sasaran utama area masjid. Barang bukti motor belum sempat dijual karena 5 pelaku lebih dulu ditangkap Satreskrim Polres Ciamis. Salah satu pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Komplotan ini beraksi lintas kota. Tidak hanya di kota Ciamis, mereka juga beraksi di sejumlah kota lain. Komplotan biasa menyasar motor jemaah yang sedang menunaikan salat di masjid. Para tersangka ini spesialis di masjid. Ya. Jadi 80% tindak pidana yang mereka lakukan di masjid pada saat pelaksanaan sholat maghrib. Ya. Jadi mereka ini sudah mempelajari dan memetakan daerah-daerah mana saja mereka akan melakukan tindak pidana. Kalau lebih khusus lagi pada 6 titik di mana mereka melakukan tindak pidana, yaitu 6 titik di mana mereka melakukan tindak pidana, 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 6 titik di mana mereka melaku
motor-motor yang terparkir di halaman masjid. Salah satu korban mengaku motornya hilang saat sedang sholat maghrib di sebuah masjid. Saya lagi parkir di masjid pas maghrib, sholat maghrib. Kondisi sepeda motor dikunci, Pak? Kunci, ya. Ada berapa banyak motor di waktu parkir itu? Saya ada satu motor saya saja. Memang setiap ke masjid pakai motor, Bapak? Kebetulan saya habis dari Bandung, terus mampir di Pari di Payung Sari. Saya mau menuju ke Saning Taman Panjalu. Sebanyak 11 motor yang disita akan dikembalikan kepada pemilik. Pemilik kendaraan cukup datang ke Mapolres Cimahi dengan membawa bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. 5 pencuri tiang internet di Kabupaten Sumedang ditangkap polisi. Salah satu tersangka mencuri untuk memenuhi biaya persalinan sang istri. Tiang besi yang digunakan untuk jaringan internet menjadi bukti kejahatan 5 orang di Sumedang. Kelima tersangka nekat mencuri tiang besi, padahal tiang-tiang ini sudah ditanam oleh pihak perusahaan. Dari kelima tersangka, 3 orang merupakan pelaku utama, 1 orang sopir truk, dan 1 lagi sebagai penadah. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 71 buah tiang besi serta 1 truk untuk mengangkut tiang hasil curian. Para tersangka mencuri tiang besi yang sudah tertanam dengan cara menggali tanah dengan linggis. Komplotan ini sudah mencuri 230 buah tiang di Kecamatan Rancakalong dan Kecamatan Ganeas. Modus yang dilakukan oleh para pelaku ini berjalan-jalan di sekitar Rancakalong di Desa Persmenteng, kemudian mencari tiang-tiang yang tidak aktif. Kemudian diambil menggunakan linggis, dibobok, kemudian diangkut menggunakan truk yang di sini. Ya. Selama dia melaksanakan pencurian ada 3 kali. Yang pertama di Rancakalong 2 kali, kemudian yang satunya di daerah Ganeas. Salah seorang pelaku nekat mencuri karena butuh biaya untuk persalinan sang istri. Ada yang nemenin lahiran. Itu anak keberapa sih, Kang? Kalau boleh tahu anak pertama apa gitu? Anak kedua, yang 1 keguguran. Tapi 200.000 itu cukup. Ya dicukupi buat beli kebutuhan. Udah berapa lama, Kang? 3 hari. Itu diajak atau pengamuan sendiri? Diajak. Tersangka pencurian dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal selama 7 tahun. Sedangkan untuk penadah, ia dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.